datang lagi di channel aku, Erhas. Jika kemarin kalian sudah melihat bagaimana tutorial aku membuat sebuah video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Filmora 9, maka kali ini aku akan membuat sebuah video pembelajaran dengan sebuah aplikasi mobile, yaitu KineMaster. Bagaimana caranya? Ikuti terus video kali ini. Oke, sebelum aku akan memulai tutorial ini, sebelumnya kalian harus sudah mempersiapkan video ya yang kalian buat sendiri dengan latar green screen atau layar hijau seperti yang aku buat ini. Karena tutorial kali ini adalah bagaimana kita mengedit green screen untuk video pembelajaran seperti itu. Oke, di sini aku akan coba membuat sebuah video pembelajaran secara sederhana menggunakan fitur chroma key atau green screen ya, dengan menggunakan aplikasi editing mobile yaitu KineMaster. Baik, yang pertama di sini tentu kita harus sudah menyiapkan semua materi yang akan kita edit ya, baik itu foto, video dan lain-lain. Nah, caranya untuk memulai, pertama-tama kita tekan aja tombol yang ada di tengah ini ya, tombol plus. Ini untuk menentukan aspek rasio, apakah kita mau landscape atau portrait gitu. Aku biasanya pilihnya landscape aja ya, 16:9. Nah, jika sudah masuk dengan tampilan seperti ini, kemudian kita akan memasukkan media atau materi-materi yang sudah kita siapkan tadi. Caranya, yang pertama kali kita masukkan itu adalah backgroundnya ya, background latar yang akan mengganti green screen itu tadi. Nah, yang pertama itu kita masukkan itu, kita pilih media, kemudian kita masuk ke folder di SD card kita, dimana kita meletakkan apa itu namanya, backgroundnya itu tadi. Aku taruh di kamera. Nah, kemudian misalnya aku pilih ini ya, misalnya aku pilih ini. Oh, ini terlalu besar, ternyata untuk KineMaster nggak bisa. Jadi ada beberapa file itu, karena ini aku backgroundnya video, maka ada beberapa file yang resolusinya itu mungkin terlalu besar sehingga nggak bisa. Aku coba ganti dengan ini misalnya. Nah, ini bisa, tapi dia harus di convert dulu ke resolusi 1080 gitu. Ya udah, kita gunakan aja, kita convert. Nah, jika sudah masuk seperti ini sudah ya, kita coba dulu. Nah, ini yang akan menjadi latarnya gitu. Ini latar dari green screen itu. Nah, kita taruh aja di awal lagi ya, timelinenya kita taruh di awal. Kemudian kita pilih lapisan, jangan pilih media lagi ya, karena untuk meletakkan di bawah nanti posisinya itu tepat di bawah dari background ini, maka kita harus pilih lapisan karena kita akan melapis dari media ini. Nah, baru di bagian lapisan kita pilih media. Sudah kita pilih media, terus kita cari materi yang kita sudah rekam kemarin. Nah, misalnya aku pilih ini ya, saya pilih ini. Nah, ini tampilannya pasti akan hijau seperti itu karena awal aku datang itu kan. Nah, seperti ini. Nah, karena aku proses masuk gitu. Baik, nah sekarang ini kita perbesar dulu seukuran backgroundnya ya. Dari seukuran backgroundnya kita perbesar aja, kita tarik gitu. Sudah, oke sudah. Kemudian kita masuk ke kunci chroma key ya, kita pilih, kemudian kita aktifkan. Nah, maka green screen-nya akan berbentuk background itu. Kita cari di mana posisi aku. Nah, di sini. Nah, kemudian kita sesuaikan aja. Ini masih ada bayang-bayang ya di tubuh aku itu. Jadi untuk supaya lebih halus lagi, kita bisa atur di sini. Ini bisa kita geser-geser seperti ini. Ini kalau seperti ini akan nampak garis hijau di sekitar tubuh aku. Maka kita kurangi biar garis hijaunya itu hilang. Tapi kalau kita terlalu hilangkan, nah ini akunya jadi hilang juga ikutan. Jadi kita harus sesuaikan. Nah, seperti ini mungkin ya ini. Nah, ini dia. Ini lumayan. Kemudian kalau gini hilang. Oke, ini mungkin lumayan lah ya. Nah, ini kita atur. Memang perlu kesabaran. Nah, jika sudah oke aja. Jadi kita coba. Kalau backgroundnya ini ada suara, itu kita mute aja ya. Kita mute aja biar nggak mengganggu gitu.
kita mute aja. Nah, kita mulai. Halo semuanya, kembali lagi di Oke, channel aku kencangkan suara. Dan kali ini kita akan kembali dalam pembelajaran IPS secara online. Untuk kali ini adalah materi Oke. kelas. Kalau kita merasa masih kurang kencang, ini bisa kita atur suaranya. Tapi di bagian video yang bawah ini, kita masuk ke suara, ya audio maksudnya. Terus kita kencangkan aja. Ini paling kencang 200. Kita coba. Materi kelas 7 tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Ada banyak hal yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Di antaranya adalah potensi kehutanan. Oke, seperti itu. Nah, jika backgroundnya terlalu panjang, ini bisa diperpendek kok. Ini bisa diperpendek seperti ini. Ini misalnya sampai sini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita bakal menyambung dengan video yang baru gitu. Videonya baru lagi. Ya kita tinggal tambahkan aja di lapisan gitu. Tapi kalau kita pengen mengganti backgroundnya kalau ini kan aku menggunakan hutan gitu ya, hutannya bergerak. Nah, sekarang aku pengen ganti backgroundnya itu menjadi misalnya peta gitu. Ya itu bisa aja, tapi kita masuknya di media lagi. Kemudian kita pilih peta mana yang mau kita masukkan, misalnya ini. Ini misal aja ya, misal aja. Jadi backgroundnya bisa berupa video, bisa juga foto. Kalau peta ini kan foto. Ini formatnya foto ini. Ini kita perpanjang dulu, ini bisa kita perpanjang, kita sesuaikan aja gitu maksudnya. Nah, kemudian seperti tadi kita masukkan videonya gitu. Tadi sampai sini aja. Nah, kemudian kita masukkan videonya, kita mulai sini ya, kita taruh di situ timelinenya. Nah, kita pilih lapisan, kita pilih lagi media, kemudian kita cari videonya mana. Misalnya ini. Kemudian kita sesuaikan lagi seperti tadi. Kita sesuaikan lagi, kita drag lagi, kita tarik. Jika sudah, masuk ke kunci chroma dan aktifkan. Ya. Nah, maka di sini akan muncul dan ya kembali kita atur ya tingkat ketajaman warnanya. Di sini kembali lagi kita atur. Jika sudah dirasa pas, oke. Nah, ini nanti, ini backgroundnya agak pendek, jadi kita kasih panjang. Oke, kita coba dengarkan. Ada di belakang ini. Di sini kalian. Oke, jika kalian melihatnya agak lag gitu ya, itu nggak masalah. Tapi nanti ketika di-compile menjadi file video siap tonton, itu nggak bakal lag kok. Yang pertama kita akan membahas tentang potensi kehutanan. Coba kalian amati peta yang ada di belakang ini. Nah, seperti itu kan. Di sini kalian. Jadi memang aku pengen menunjukkan sebuah peta, maka aku harus menyiapkan sebuah peta. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup jelas untuk mengganti video, mengedit video menggunakan fitur green screen atau chroma key ya, kalau di KineMaster. Nah, bagaimana kalau cara memasukkan teks? Ini sekalian aja ya, kita cara memasukkan teks. Misalnya kita taruh di awal sini, aku pengen taruh nama aku gitu. Biasanya kan kalau perkenalan awal orang biasanya naruh nama gitu. Nah, caranya kita masuk lapisan, jadi jangan mengganggu medianya. Kita masuk di teks. Nah, kemudian kita ketikkan aja teksnya apa. Dalam hal ini aku misalnya contohkan, aku akan menulis nama aku gitu. Ya, kita tulis aja nama gitu. Nama kita. Kemudian seperti itu, pilih. Nah, sudah. Ini bisa diatur ya. Bisa diatur. Nah, seperti ini. Kemudian warnanya juga, kalau putih kan mungkin kurang nampak ya, kita kasih merah. Udah, nah, seperti itu. Kemudian fontnya juga bisa kita atur. Fontnya mungkin ya terserah lah, suka-suka aja. Nah, seperti ini. Ini juga bisa diperbesar biasanya. Nah, bisa diperbesar seperti itu, bisa juga dikecilkan. Jadi bisa kita atur-atur lah. Nah, kemudian untuk animasi masuk ya. Jadi teksnya itu pakai animasi. Maksudnya animasi masuk itu ketika dia muncul tuh gimana gitu proses munculnya. Nah, aku misalnya pakai geser kanan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kecepatannya kalau mau lambat 0,5, kalau mau cepat 1,5. 1,5 itu lebih lambat, sorry. Kebalik ya, kalau 0,5 itu sangat cepat.
kita pilih standar aja satu. Sudah. Kemudian animasi keluarnya kalau tadi masuknya kanan, keluarnya kita kiri. Kita coba kebalikannya. Maka jadinya kan seperti ini. Kita coba. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Erhas. Dan kali ini kita akan kembali dalam pembelajaran IPS secara online. Untuk kali ini adalah materi kelas 7 tentang animasinya ada banyak di situ, tadi bisa kalian pilih sendiri. Nah, itu seperti itu ya cara memasukkan teks. Nah, kemudian kalau audio gimana? Biasanya kalau beberapa orang termasuk aku ya, untuk video pembelajaran itu pakai audio ya. Kita pilih aja audio di sini. Misalnya dari awal. Nah, di sini aku udah siapkan audionya. Di SD card aku download gitu. Dan kalau bisa sih pilih aja audio yang no copyright gitu ya. Nah, kita pilih. Sebenarnya bisa aja kalian milih audio yang sudah tersedia di KineMaster, tapi harus download lagi gitu. Ini aku belum download, jadi aku pilih yang seperti itu. Kemudian kita tambahkan aja. Nah, kita tambahkan, harus ditambahkan, kalau nggak masuk dia ke timeline. Nah, kemudian kita atur kekencangan volumenya gitu ya. Kita atur volumenya. Itu jangan terlalu kencang suaranya, karena nanti suara kita menjelaskan materi nggak kedengaran. Kita kasih sekitar 20%-an aja lah, 21 cukup. Nah, kemudian ini tadi suara kita di sini. Kita coba. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Erhas. Dan kali ini kita akan kembali dalam pembelajaran IPS secara online. Untuk kali ini Baik, seterusnya bisa kalian lanjutkan sendiri ya proses editing itu. Aku akan mengakhiri video ini, tapi sebelumnya aku akan menunjukkan bagaimana finishing dari video ini. Kita harus ekspor dulu ya, kita compile menjadi video yang sudah jadi agar orang siap menonton, dan kita pun juga bisa segera men-share ke akun media sosial kita, bisa ke Facebook atau YouTube gitu. Nah, caranya gimana? Ini ada tombol bagikan di sini ya, tombol share. Kita klik aja di kiri tengah ini. Nah, kemudian kita pilih resolusinya. Aku sih standar aja di HD ya, 720 pixel. Nah, karena kalau semakin besar resolusinya ya videonya akan semakin besar dan memorinya akan semakin besar gitu. Agar nggak terlalu makan memori, aku pilih 720 aja, udah lumayan. FPS-nya mentok di 30 di sini. Kemudian kualitasnya aku pilih di tengah-tengah aja, nggak rendah, nggak terlalu tinggi. Ya, semakin tinggi ini bisa digeser sih. Kalau tinggi ya akan semakin bagus hasilnya, tapi besaran memorinya pun akan besar juga. Jadi aku pilih di tengah-tengah. Kemudian kita klik export. Nah, sudah seperti itu, kalian tunggu aja sampai loadingnya selesai. Jika sudah, video kalian pun sudah bisa langsung ditonton. Oke, mungkin sampai di sini aja ya tutorial kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kritik maupun saran, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.